Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faroh, mari kita selami kisah luar biasa dari seorang sahabat Nabi yang pertama kali mengumandangkan Al-Quran di kota Mekah dengan suara merdunan menggugah iman. Inilah perjalanan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berasal dari kaum miskin Bani Hudzail, bekerja sebagai penggembala kambing. Tapi bukan hartanya yang membuatnya mulia, melainkan hatinya yang bersih dan akalnya yang tajam. Suatu hari, ia bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang meminta air susu dari kambing gembalaannya. Dari peristiwa kecil itu, hidayah pun mulai bersemi dalam dadanya. Abdullah bin Mas'ud termasuk di antara orang-orang pertama yang memeluk Islam. Ia begitu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga rumah beliau sering menjadi tempat singgahnya. Ia mendapat kehormatan belajar Al-Quran langsung dari Nabi, dan beliau bersabda bahwa siapapun yang ingin mendengar Al-Quran sebagaimana diturunkan, maka dengarlah dari Ibn Mas'ud. Ketika para sahabat masih bersembunyi menyampaikan dakwah, Abdullah bin Mas'ud tampil berani. Ia berdiri di dekat Ka'bah, lalu lantang membaca surah Ar-Rahman. Orang-orang Quraisy terkejut, lalu menghampirinya dan memukulinya. Namun ia tidak berhenti. Ia berkata, "Demi Allah, aku akan mengulanginya esok hari." Sahabat lain khawatir akan keselamatannya, namun Ibn Mas'ud tidak gentar. Ia tahu risikonya, tapi cintanya pada Al-Quran mengalahkan rasa takut. Ia ingin agar kebenaran didengar, meski harus menanggung luka. Inilah bentuk cinta sejati terhadap wahyu Allah. Ia termasuk penghafal Al-Quran terbaik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Ibn Mas'ud adalah orang yang paling mengetahui bacaan Al-Quran. Umar bin Khattab bahkan menempatkannya sebagai guru Al-Quran utama di Kufah. Ketika Islam menyebar ke Irak, Abdullah bin Mas'ud diutus sebagai guru utama di Kufah. Di sana, ia membentuk generasi penghafal Al-Quran dan ulama besar. Banyak tabi'in mengambil ilmu langsung darinya, menjadikan warisannya abadi. Ibn Mas'ud hidup dalam kesederhanaan, menjauhi dunia. Ia juga tegas dalam menegakkan hukum Allah. Saat menjadi hakim, ia dikenal sangat adil dan tidak takut pada siapapun dalam menegakkan kebenaran. Ia wafat di masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, meninggalkan warisan ilmu dan keberanian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ambillah Al-Quran dari 4 orang, salah satunya Ibn Mas'ud. Ia adalah suara pertama dari bumi yang menggema ke langit dalam bentuk wahyu." Sahabat, dari kisah Abdullah bin Mas'ud kita belajar bahwa iman harus diperjuangkan. Suara merdunya bukan sekadar lantunan indah, tapi seruan keberanian menantang kezaliman. Semoga kita mampu meneladani semangatnya dalam mencintai Al-Quran dan menyebarkannya dengan hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.